Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agif Alganesa Bismagiri dengan NIM C2355201048. Saya di sini bertugas sebagai pemberi tutorial cara pembuatan 10 pertanyaan menggunakan quizzes. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita lihat cara pembuatannya. Untuk pertama-tama, yang pastinya kita harus memiliki akun seperti ini. Nah, jika sudah, kita memasuki kuisnya, kemudian tampilan seperti ini, tampilan admin. Nah, langkah selanjutnya itu adalah untuk memulai pembuatan soal di quizzes ini adalah dengan cara klik button create seperti ini dalam bahasa Inggris, atau jika dalam bahasa Indonesianya itu adalah buat. Nah, langsung saja. Setelah klik button create, akan muncul pop-up yang menanyakan what would you like to create? Dan tampilannya di sini adalah ada dua opsi. Yang pertama assessment atau listen. Nah, dalam bahasa Indonesianya itu adalah yang atas ini berguna untuk quiz dan yang di bawahnya adalah untuk presentasi. Nah, karena perintah soal sebelumnya menunjukkan bagaimana cara pembuatan soal di quizzes, jadi saya memilih yang atas. Nah, terdapat pilihan bentuk opsi dari pertanyaan-pertanyaannya di quiz. Jadi di sini saya akan memilihkan multiple choice karena 10 pertanyaan tersebut adalah pilihan ganda. Baik, saya akan mulai. Pertanyaan ini saya ambil dari materi-materi yang pernah dipelajari di metode penelitian. Jadi soalnya ini adalah apa yang dimaksud dengan metode penelitian, dan di bawah ini terdapat 4 opsi jawaban yang nantinya salah satu tersebut akan ada jawaban yang benar. Untuk opsi pertama adalah cara untuk menyusun laporan. Kemudian yang kedua adalah proses pengumpulan data. Dan pilihan yang ketiga adalah teknik menghafal data. Dan yang terakhir adalah sistem perhitungan statistik. Nah, bagaimana cara kita mengetahui jawaban yang benar dan jawaban yang salah? Nah, terdapat ada bantuan di sini yang dimana tulisan tersebut adalah mark correct answer. Jadi kita akan memilih salah satu jawaban dari keempat opsi tersebut yang mana yang benar. Jawaban yang benar ini adalah proses pengumpulan data untuk membuat kesimpulan. Jadi kita akan mencentang tanda centang di sini. Nah, terdapat pilihan lagi di atas, samping kanan atas. Terdapat poin untuk setiap soalnya. Karena soal di sini terdapat 10 pertanyaan, jadi masing-masing soal saya akan berikan 10 poin. Dan lama waktu untuk menjawab soal tersebut saya beri 1 menit. Dan jika sudah, klik save question. Nah, karena di sini cukup lama untuk membuat satu soal, jadi di sini saya sudah menyiapkan cara singkatnya, yang dimana saya sini sudah membuat di formnya. Kita bisa mengimport dari Google Form. Select. Dan selesai. Dan jika kita ingin mengubah poin dan time ya, di sini kita bisa juga mengubahnya.
seperti 10 poin atau 11 poin. Dan waktunya tadi kan 1 menit, jadi saya akan rubah lagi yang awalnya 30 detik menjadi 1 menit. Selesai. Dan untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Diapitaloka. Di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan video menggunakan Quizizz. Nah, yang pertama itu saya mendapat bagian yang nomor 2, yaitu membuat kunci jawaban dari Quizizz. Nah, untuk pertama itu kita menentukan soal. Setelah itu kita buatkan dulu di Word seperti ini. Dan di sini kami mengangkat 10 soal mengenai mata kuliah metodologi penelitian. Nah, di sini tuh kami sudah membuat soal. Langkah selanjutnya itu adalah kita langsung masuk ke Quizizz-nya. Di sini saya akan membuat contoh sebagai satu soal, yaitu apa yang dimaksud dengan metode penelitian. Nah, untuk opsi pertama ada cara menyusun laporan, proses pengumpulan data untuk kesimpulan. Opsi ketiganya yaitu teknik menghafal data, dan opsi keempatnya itu ada sistem perhitungan statis. Nah, setelah kita membuat 4 opsi nih, kita tentunya bakal menentukan satu opsi untuk jawaban yang benar. Untuk menentukan opsi jawaban yang benar, kita dapat mengklik ini untuk melakukan jawaban yang benar. Setelah itu kita save ya guys, kita save and question pada di sini. Nah, di sini sudah terlihat apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian. Tadi kan saya menjelaskan ada satu opsi saja yang bisa dibuat. Jadi saya cuma membuat pada opsi ketiga itu jawabannya yang benar. Jadi saya mengchecklist pada pilihan ganda atau opsi yang ketiga, yaitu proses pengumpulan data untuk kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya kita dapat membuat tambahannya seperti ini caranya. Kita klik tambahkan soal, lalu kita buat pilihan ganda. Nah, di sini kita akan membuat berapa opsi sih jawabannya yang benar untuk pilihan ganda nantinya. Untuk soal yang nomor 2, kita menentukan sama seperti yang di Word ya guys, seperti ini. Apa tujuan utama dari penelitian ilmiah? Untuk pengisian jawabannya sama. Nah, ini misalnya ya, kita membuatkan 3 opsi saja untuk pemilihan gandanya. Nah, untuk opsi yang tidak perlu ini, opsi 1 yang ini kan kostumnya ada 4 opsi pemilihan. Nah, kalau tidak digunakan kita delete aja. Terus kita di sini akan membuat kunci jawabannya, yaitu dengan apa tujuan utama dari penelitian ilmiah. Jawabannya itu, kunci jawabannya terdapat di opsi kedua. Kita dapat checklist yang ini untuk menceklis jawaban yang benar. Lalu kita save and question. Setelah itu, pada tujuan soal ini terdapat ada jawaban 1 yang benar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya lakukan untuk contoh pembuatan jawabannya, yang pada tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Safitri dengan NIM C2355201051. Dan di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial cara mengatur Quizizz untuk menghitung hasil responden secara otomatis, yaitu yang nomor 3 ini, video cara pengaturan pada Quizizz untuk menghitung hasil responden secara otomatis. Kita langsung saja ke Quizizz. Di sini saya sebelumnya sudah membuat pertanyaan kan, secara otomatis dengan AI, atau bisa kita buat dari awal. Kemudian untuk langkah pertamanya saja, untuk mengatur opsi quiz agar respondennya bisa dihitung secara otomatis, kita bisa mengatur lewat sini dulu.
Di sini namanya ada kuis metode penelitian, mata pelajarannya saya pilih lain ya. Untuk kelas kita pilih perguruan tinggi dan bahasanya Indonesia, dan visibilitas yang pastinya untuk terlihat oleh publik ya. Terus kita pencet simpan. Setelah kita menambahkan semua pertanyaan, pastinya kita akan melihat atau mengatur skor yang ada di sini, atau kita atur dulu waktu. Untuk setiap soal di sini saya akan berikan waktu 1 menit untuk semuanya. Otomatis sudah terubah kan untuk 1 menit semuanya. Kemudian saya akan mengatur poin atau skor yang nantinya memungkinkan Quizizz untuk menghitung hasil secara otomatis. Di sini saya beri 5 poin untuk setiap soal. Berikutnya kita coba simpan saja. Setelah simpan kuis, kita bisa menyebarkan misalnya dari sekarang ya, kita bisa atur sesuka kita, kemudian kita pencet tugaskan. Jadi kuis sudah siap untuk bisa disebarkan. Baik, saya Ervina Widyastuti. Di sini saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu cara mengolah hasil responden dari Quizizz yang telah dihitung secara otomatis. Nah, langkah pertama untuk melihat hasil responden yang telah dihitung secara otomatis, kita bisa klik hasil yang ada di bagian kiri. Kemudian bisa pilih quiz yang akan dilihat hasilnya, dan berikut hasil responden yang telah dihitung secara otomatis. Kemudian kita bisa klik download untuk laporan hasil Quizizz dalam format Excel, maupun bisa download seluruh laporan dengan format PDF. Nah, berikut adalah hasil kuis yang sudah dihitung secara otomatis. Dari statistik keseluruhan, rata-rata nilai ada di 86% dari jumlah 10 soal dan jumlah pemain 10. Ini nama-nama jumlah pemainnya. Dan rata-rata waktu pengerjakan untuk tiap soal adalah antara di 8 hingga 27 detik. Soal yang paling sering dijawab benar adalah soal 5 hingga 10 dengan tingkat akurasi 91. Soal 1 memiliki tingkat akurasi paling rendah, yaitu 73%. Sebagian besar peserta berhasil menjawab semua soal dengan benar, seperti Praja, Robi, Dina, dan Revi Nadia. Dan ada juga peserta dengan nilai di bawah 100% seperti Aisyah dan Zahira. Berikut tampilan laporan Quizizz dengan format PDF. Kurang lebih isinya sama sih dengan yang sebelumnya, akan tetapi lebih simple yang pakai format Excel. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.